Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Saudara, berada di Amerika Serikat adalah satu hal yang luar biasa. Ada pengalaman-pengalaman yang sangat istimewa yang dapat kita rasakan dari orang-orang yang ada di tempat ini. Salah satu ciri khas daripada orang di Amerika Serikat adalah mereka suka memberi bantuan. Mereka suka untuk memberi. Tidak heran, dalam banyak kesusahan di dunia, Amerika Serikat salah satu negara yang nomor satu di dalam memberikan perhatian dan suka memberikan pertolongan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka memberi? Tahukah Anda bahwa suka memberi adalah sangat penting bagi kehidupan kita? Memberi di dalam berbagai bentuk kebaikan adalah cara yang hebat untuk mengaktifkan bagian otak yang membuat kita merasa bahagia. Tindakan memberi akan melepaskan hormon yang disebut dengan oksitosin. Itu yang membantu menghubungkan interaksi sosial dan emosi kita, membuat semakin hebat. Penelitian menunjukkan bahwa memberi dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental dalam berbagai cara. Dr. Susan Albers, dia katakan ketika kita memberi, maka otak kita akan mengeluarkan bahan kimia yang membuat kita merasa bahagia. Serotonin misalkan, itu adalah yang mengatur suasana hati kita. Dopamin yang membuat kita merasa senang. Oksitosin yang menciptakan rasa hubungan baik dengan orang lain. Saudara, suka memberi itu membuat tekanan darah kita menurun. Dinormalkan. Umur yang lebih panjang, mengurangi stres. Itu juga meningkatkan harga diri, meningkatkan kebahagiaan dan memerangi perasaan depresi. Di dalam hal ini, orang Kristen adalah orang yang sangat berbahagia karena mereka memiliki dasar fondasi untuk suka memberi. Mengapa? Pertama, karena Tuhan adalah tokoh yang suka memberi. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk manusia. Kita tahu bahwa di dalam memberikan anaknya yang tunggal, itu bukanlah suatu pemberian yang sekedar atau seadanya. Tetapi itu adalah pemberian yang penuh dengan pengorbanan yang besar. Karena derita, bahkan nyawanya pun diberikan. Demi pemberian itu berhasil mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan penuh bagi manusia. Yang kedua, karena Alkitab mengajarkan bahwa kita hidup berdasarkan pemberian Tuhan semata-mata. Pemberian untuk fisik yang Tuhan bentuk, pemberian untuk nafas yang Tuhan hembuskan, dan pemberian dalam berbagai-bagai kapasitas, kemampuan, skill untuk hidup. Apapun yang kita miliki, itu adalah karena pemberian Tuhan semata-mata. Hal yang ketiga, mengapa orang Kristen berbahagia? Karena suka memberi adalah karena hidup kita dibentuk dengan kepekaan dan kemampuan untuk memberi. Kisah orang Samaria yang baik hati, itu menjadi suatu kontras yang jelas antara orang yang tidak menahankan pemberian yang dapat diberikan dibandingkan dengan orang yang tidak mau mengulurkan tangan ketika kesempatan besar dan penting itu tiba. Dan sedihnya, pemberian yang dibajak itu dilakukan oleh seorang imam ataupun seorang Lewi, dua tokoh utama di dalam kehidupan keagamaan sehari-hari. Yang keempat, mengapa orang Kristen bersukacita suka memberi adalah karena adanya kesempatan yang sangat besar dimiliki kita manusia untuk memberi kepada Tuhan. Tuhan tidak memerlukan pemberian kita. Tuhan sangatlah kaya raya. Tetapi Tuhan membuka dirinya untuk menerima pemberian-pemberian manusia. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan cinta kasih yang tulus. Dan juga untuk memberikan kesempatan agar manusia dapat terlibat langsung
di dalam misi Tuhan menyelamatkan dunia ini. Itu keren.